Aku kembali menancapkan gas dan belum jauh dari gerbang itu, hawa dingin langsung menyergap, menusuk sampai ke tulang. Tidak cuma itu, kejadian aneh mulai terasa. Radio yang dari tadi nyala mendadak hilang sinyal dan perlahan mati, tidak mengeluarkan suara sama sekali. Ponselku yang masih terpasang di holder dan masih menampilkan peta mendadak memperbarui posisi. Ikon mobilku terdiam dan bergetar pelan seakan ragu untuk jalan. Kembali lagi bersama Let's Go Story. Masih seperti biasanya, aku akan kembali membacakan cerita malam horor. Cerita malam ini berjudul Tersesat di Jalan Tol. Cerita yang menceritakan seorang pemuda yang tidak sengaja masuk ke jalan tol yang sudah tidak aktif dan di dalamnya ia mendapatkan beberapa kejadian aneh. Daripada penasaran, tonton terus videonya sampai habis. Hujan turun sejak sore, rintiknya menempel di kaca depan mobil seperti debu basah yang enggan jatuh. Jam di dashboard menunjukkan pukul 10:30 malam. Belum gitu malam, tapi jalanan terlihat terlalu sepi untuk ukuran jalur antar kota. Malam itu aku akan pulang ke rumah setelah melakukan tugas kerja di luar kota. Baru bisa pulang malam itu karena banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan. Di tengah perjalanan itu aku terus mengusap mata untuk mencoba mengusir rasa kantuk yang datang secara berlapis sejak 1 jam terakhir. Sesekali aku melirik layar ponsel yang terpasang di holder. Dari hitungan jarak yang ada di aplikasi peta, 10 menit lagi aku sampai ke tujuan. Garis biru yang menjadi petunjuk arah memperlihatkan jika jalanan yang harus aku lewati masih lurus ke depan. Malam itu aku ditemani dengan deru suara mobilku sendiri dengan radio yang menyala pelan. Radio itu memutar lagu lawas yang entah kenapa terasa begitu ganjil bagiku. Di sepanjang jalan aku mulai merasa jika lampu jalanan terlihat cukup jarang dan pepohonan di sisi dan kanan tampak seperti dinding hitam yang berjajar rapat. Lalu aku melihat ada papan petunjuk itu muncul dari kejauhan. Papan itu menunjukkan arah 500 meter lagi akan masuk ke dalam jalan tol. Aku langsung mengernyit kebingungan karena setauku jalan tol di wilayah ini sudah lama ditutup karena sebuah proyek yang gagal. Tapi saat aku melirik ke arah ponselku, peta itu menyarankan untuk aku masuk ke sana. Kalau di peta ada jalurnya, berarti memang sudah dibuka lagi jalannya. Tanpa berpikir panjang, aku mengikuti arahan dari peta tersebut supaya aku juga bisa segera sampai rumah. Setir mobilku langsung berbelok ke jalur yang menurun. Aspalnya tampak gelap, seolah menyerap cahaya lampu mobilku. Begitu aku berhasil masuk, suara dari luar mendadak teredam. Hujan masih turun, tapi terasa jauh. Tak selang berapa lama, gerbong tol muncul di depan mataku. Gerbong itu terlihat tua dan kusam. Ada beberapa angka tarif yang sudah pudar, dan palang gerbang terbuka setengah, tampak miring seperti tulang yang patah. Aku mencoba mengedarkan pandangan untuk melihat sekitar. Tidak satu pun aku melihat ada petugas yang berjaga dan tidak ada lampu yang benar-benar menyala dengan terang. Aku hanya mendengar bunyi dari sensor yang entah berasal dari mana. Aku berhenti di gerbong sambil ngetep pembayaran. Dan ketika berhasil pembayaran, aku kembali memperhatikan sekitar sambil menelan ludah. Aneh, sepi banget gerbongnya. Aku kembali menancapkan gas dan belum jauh dari gerbang itu, hawa dingin langsung menyergap, menusuk sampai ke tulang. Tidak cuma itu, kejadian aneh mulai terasa. Radio yang tadinya nyala mendadak hilang sinyal dan perlahan mati, tidak mengeluarkan suara sama sekali. Ponselku yang masih terpasang di holder dan masih menampilkan peta mendadak memperbarui posisi. Ikon mobilku terdiam dan bergetar pelan seakan ragu untuk jalan. Aku mencoba menepis semua keanehan dan terus melanjutkan perjalanan karena aku gak mau berlama-lama di jalan. Selayaknya jalan tol, jalanan itu lurus, tidak ada belokan, tidak ada petunjuk arah, yang ada hanya jalur panjang yang dibatasi pagar besi di kedua sisi.
Lampu di sepanjang jalan menyala tidak bersamaan. Banyak yang mati sehingga menciptakan ritme gelap dan terang yang membuatku pusing. Beberapa saat berada di dalam jalan tol, aku kira aku bakal sendirian. Ternyata masih ada mobil lain yang melintas. Dari kejauhan, aku melihat ada mobil yang lampu sorot depannya menyala secara redup. Mobil itu melaju di jalur kanan, dan lagi-lagi aku merasa lega jika di sana aku tidak sendirian. Karena mobil itu berjalan di lajur kanan, aku berniat untuk menambahkan kecepatan untuk menyalip mobil itu. Saat aku berhasil sejajar dengan mobil itu, aku menoleh untuk melihat penumpang atau sopir yang ada di dalam mobil itu. Tepat saat aku memandang dengan jelas, seketika dadaku mengeras dan terasa seperti berhenti jantungku. Pasalnya, mobil itu tidak memiliki pengemudi. Setirnya berputar sendiri, bergerak kecil seolah dikendalikan oleh tangan yang tak terlihat. Seluruh kursi yang ada di dalam mobil itu kosong. Walaupun kaca film dari mobil itu buram, tapi aku cukup jelas untuk melihat ketiadaan manusia di dalamnya. Lampu di dalam mobil itu mati dan tidak ada bayangan apapun di sana. Di tengah terkejutnya, aku refleks menginjak rem dan terlihat mobil itu terus melaju lalu perlahan menghilang, seakan ditelan oleh kegelapan. Di situ nafasku cukup tersengal, tanganku bergetar hebat dan masih memegangi setir dengan erat. Tenang, mungkin ini hanya halusinasi. Aku terlalu capek hari ini, ucapku pelan seraya menenangkan diriku sendiri. Perlahan, aku melanjutkan perjalanan sambil terus mengatur nafasku. Beberapa menit berlalu, aku masih tetap berada di jalur kiri, mengendarai mobil dengan kecepatan yang sedang. Dari sisi kanan, mobil lain terus-terusan muncul. Satu persatu, mobil lainnya berjalan melewatiku. Semua bergerak dengan kecepatan yang wajar. Jalur yang mereka lewati begitu rapi. Tapi setiap kali aku mendekat ke arah mobil-mobil itu, semuanya tampak kosong. Tidak ada pengemudi dan tidak ada penumpang di dalamnya. Tidak cuma itu yang aneh, beberapa mobil bahkan terlihat rusak. Kaca mobil itu pecah, pintunya penyok, dan bodi dari beberapa sisi tampak berkarat. Kerusakan itu tidak menghalangi mobil untuk melaju. Aku yang ada di dalam mobil memperhatikan kejadian yang aneh itu dengan perasaan takut yang begitu. Sempat terbesit keinginan untuk berbalik arah dan mencari jalur darurat. Tapi sepanjang jalan aku tidak menemukan jalur darurat itu. Aku ngerasa jalan tol ini tidak pernah dirancang untuk berhenti. Terpaksa aku menginjak rem secara mendadak untuk mengambil nafas sejenak. Aku nggak tahu ini apa. Dan di saat mobilku berhenti pun, keadaan sunyi senyap itu kembali kurasakan. Kesunyian yang terlalu pekat seperti berada di dalam ruangan yang tertutup. Sejenak, aku merasakan kesunyian itu. Tiba-tiba terdengar suara seperti benda berat yang jatuh dari atas jembatan. Dengan rasa penasaran yang tinggi, aku membuka kaca mobil dan mendongakkan kepala ke atas. Namun, di atas langit tetap tidak ada apa-apa. Langit pada malam itu gelap, tanpa bintang. Aku kembali masuk ke dalam mobil dan tidak lama kemudian suara keras itu kembali terdengar. Suara itu terasa lebih dekat. Perasaanku semakin gak karuan. Dengan tangan yang gemetar, aku menyalakan lampu sorot mobil. Tepat lampu itu menyala, dari kejauhan di tengah jalan terlihat seperti ada seseorang yang sedang berdiri. Berulang kali aku memastikan dengan mengusap mataku beberapa kali, dan benar, itu adalah manusia yang sedang berdiri. Melihat hal itu, aku semakin bingung dan tidak tahu ini semua itu apa. Aku mencoba menghampiri orang itu dengan perlahan menginjak gas mobil. Dari awal aku bergerak, sosok itu hanya terdiam dengan posisi membelakangiku. Tubuhnya tidak begitu tinggi dan tidak begitu kurus. Ia menggunakan pakaian lama yang basah dan seakan menempel di kulit.
Saat jarakku tinggal beberapa meter, sosok itu memutarkan badannya secara perlahan. Tepat pada saat itu, dari tadi aku tidak melihat siapapun di jalan tol ini. Kali ini, aku bertemu dengan sosok yang wajahnya hancur, hampir tidak lengkap. Kedua matanya hilang dan jadi cekung hitam. Bagian pelipisnya hancur, mulutnya terbuka lebar seolah ditarik dengan paksa. Aku menjerit sejadi-jadinya dan spontan langsung memutar setir. Karena panik ketakutan, mobilku oleng seakan hilang arah. Aku mencoba menyeimbangkan setir mobil dan beberapa saat kemudian aku berhasil kabur dengan mobil yang punya arah. Lagi-lagi aku kembali mengatur nafas yang semakin kacau. Sudah hampir gila aku berada di jalan tol ini. Aku harus segera keluar dari sini. Belum selesai sampai di situ. Beberapa meter ke depan, aku melihat ada deretan mobil kosong yang berhenti di depanku. Deretan mobil itu membentuk barikade. Aku yang ingin menerobos itu tanpa pikir panjang, tiba-tiba mesin mobilku mati. Lampu yang tadi menyala terang mendadak padam dan itu membuat keadaan jadi gelap total. Aku hampir menyerah dengan kejadian semua ini. Di dalam kegelapan itu, aku mendengar suara bisikan. Ada puluhan suara yang mengatakan, "Jangan berhenti, teruslah berjalan, tidak usah melihat ke belakang." Suara itu menjadi sangat riuh, benar-benar seperti suara yang saling bertumpuk. Aku menutup telinga dengan nafas yang terus tersengal. Di dalam kepanikanku, aku teringat sesuatu yang sedari tadi tidak kulakukan. Aku lupa untuk berdoa. Dengan tenang dan terus mengatur nafas, perlahan aku melafalkan doa-doa yang ku bisa. Bacaan yang kulafalkan sedikit terbata-bata, tidak sempurna. Tapi doa-doa itu memberiku sedikit pegangan. Secara tiba-tiba, lampu mobilku menyala dan barikade mobil di depanku mendadak hilang. Kemudian, di sisi kanan jalan berdiri seorang lelaki tua yang menggunakan jaket lusuh dan peci hitam. Wajahnya terlihat tenang, sorot matanya dalam tapi hangat. Lelaki itu mengangkat tangannya seraya memberikan syarat agar aku menepi. Sedikit keraguan, aku menuruti isyarat dari lelaki itu. Ketika aku sampai di hadapannya, aku membuka jendela mobil dan bertanya tentang semua ini. Lelaki itu menjawab dan menjelaskan dengan tegas. "Kamu salah, jalan ini bukan jalan untukmu. Jalan ini dulunya memang dibangun, tapi tidak pernah selesai. Banyak yang celaka sebelum ditutup. Sekarang hanyalah sebuah jalan untuk mereka yang sudah mati." Akhirnya, setelah beberapa menit dari sini, aku bisa tahu apa yang terjadi di sini. Tapi kalau ini memang jalan untuk mereka, kenapa aku bisa ada di sini? Aku kembali bertanya kepada lelaki itu dan ia mengatakan jika pikiranku tengah kosong. Mereka mudah mengajak jika seperti itu. Untuk bisa keluar dari sini, aku harus mengikuti jalan yang tak terlihat. Aku tidak diperbolehkan untuk percaya dengan apapun yang aku lihat. Dan aku tidak boleh berhenti membaca doa apapun yang terjadi. Semua penjelasan dari lelaki tersebut aku terima dan ikuti. Aku ingin menanyakan satu hal lagi, tapi lelaki itu mulai memudar seperti kabut yang tertiup oleh angin. Bersamaan dengan itu, ia langsung menyuruhku menginjak gas dan jangan menoleh apapun yang terjadi. Beberapa meter aku melaju, perlahan jalan tol itu berubah. Aspal yang semulanya mulus, kini bergelombang. Lampu jalan bergoyang dan mobil-mobil kosong itu kembali muncul mendahuluiku. Tidak hanya dari arah belakang, tapi beberapa mobil lainnya muncul dari arah berlawanan. Tidak ada henti-hentinya aku membaca doa dan suaraku terasa bergetar hebat. Semakin kencang aku membaca doa, semakin banyak hal aneh
yang bermunculan. Salah satunya ada banyak pasang kaki yang merayap di jalan dan mendekat dengan cepat. Sampai ketika mobilku menembus sesuatu, seperti cahaya putih yang menyilaukan. Sontak aku menginjak rem dan tepat pada saat itu mobilku berhenti di tengah semak-semak hutan. Setirku mendadak menjadi berat. Saat aku melihat ke arah luar, ban mobilku terjebak di tanah yang basah. Hujan masih turun deras dan aku kembali mengatur nafas. Tubuhku gemetar hebat ketika aku kembali melihat ke arah depan. Tidak ada jalan tol dan yang ada hanyalah sebuah hutan. Selama kejadian di tol, ponselku sempat mati. Tapi kini, ketika ada di hutan, ponselku kembali menyala. Aku melihat di peta kalau aku sedang berada jauh belasan kilometer dari tujuanku. Area yang di sekitarku ini bahkan tidak terdeteksi sebagai jalan. Aku mencoba keluar dari mobil dengan tanah yang basah dan membiarkan tubuhku basah karena hujan. Aku ingin mengambil jeda sebentar sambil mengamati sekitar. Di sana tidak ada satupun jalan yang menunjukkan adanya jalan tol. Tidak ada aspal maupun petunjuk ke arah. Seolah semuanya tidak pernah ada. Aku kembali masuk ke dalam mobil dan mencoba sebisa mungkin mengeluarkan ban mobil ini dari tanah yang basah. Memakan sedikit waktu dan ketika berhasil, aku segera mencari jalan keluar. Melupakan apa yang terjadi dan terus melafalkan doa. Entah petanya yang salah atau mungkin aku yang mudah terbawa pengaruh untuk dikelabuhi, yang jelas mungkin itu akan menjadi hal yang terakhir untuk aku pulang malam sendirian. Nggak semua jalan yang ada di peta dan jika sekalinya masuk, tidak semua orang bisa keluar. Ada yang pernah ngalamin hal serupa ketika di jalan tol? Atau emang nggak mau lewat jalan tol karena pasti akan kayak gitu? Menurut kalian gimana sama cerita kali ini? Coba komen di bawah. Oke, sekian cerita malam horor kali ini. Bantu buat like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa buat nyalakan notifikasi lonceng biar kalian tahu kalau aku punya cerita baru. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Bye-bye.